Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk PTN tuh kan bentar lagi ya, nggak kerasa. Kemarin baru bulan Juli, sekarang udah bulan September. Nah, artinya nanti Oktober, November, kemudian ada TKA ya, kemudian ada juga nanti pengumuman eligible untuk SNBP. Pokoknya nggak kerasa aja ya, tiba-tiba ada saksi masuk aja ya. Nah, jadi artinya persiapannya harus mulai dari sekarang nih bener-bener ya. Minimal, minimal mah udah ada gambaran nih ingin masuk, pingin kemana teman-teman semua. Sok boleh kan? Boleh silahkan di chat apapun ya, semua program studi itu baik. Ya nggak ada yang lebih baik di antara yang lainnya ya. Semuanya punya spesifikasinya masing-masing. Kimia Unpad, buat teman-teman semua yang udah punya gambaran ya, punya tujuan ingin masuk kemana, artinya kan udah harus berstrategi ya. Bagaimana sih caranya ingin masuk situ ya? Baik itu jalurnya nanti mau jalur rapot, apakah jalur UTBK, apakah jalur mandiri atau jalur yang lainnya. Kita harus tahu nih strategi apa aja yang perlu diketahui teman-teman semua di sini ya. Jadi yang awal emang perlu harus tahu mau masuk mana dulu gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih ya jalur masuk PTN itu seperti apa. Tapi ini adalah gambaran di tahun yang lalu ya, tahun 2025 sampai dengan 2024 dan 2025 ya, baik itu jalur rapot maupun jalur UTBK. Gambarnya seperti apa? Karena regulasi untuk tahun sekarang itu belum ada sosialisasi resmi dari Panitia Pusat SNMP MB ya, penerimaan mahasiswa barunya belum ada, biasanya di bulan Oktober adanya. Nah, biasanya dari tahun ke tahun itu perubahannya tidak signifikan ya, masih sama aja. Mungkin tahun ini ada sedikit perbedaan karena kita ada TKA di tahun ini ya. Nah, bagaimana kasih penerimaan itu? Ada yang tahu nggak berapa jalur? Jalur langit, ya jalur langit lebih cepat ya. Oke ya, secara umum itu bisa dibagi tiga ya, kita bahas ya. Kita judulnya adalah Strategi Lolos PTN 2026 ya, karena kan teman-teman semua kelas 12 ini nanti akan kuliah insya Allah di tahun 2026 nih. Seperti apa kasih strateginya ya? Bagaimana cara kita harus mulai dari sekarang tuh apa yang perlu kita lakukan biar nanti kita bisa masuk ke PTN di tahun 2026 di PTN impiannya. Nah, yang pertama itu, yang pertama kan tadi ya, strategi lulus PTN itu yang pertama, emang harus tahu ya kita kan ingin masuk kemana ya, program studinya itu ingin masuk mana, jangan sampai kalau ada yang masih bingung sampai sekarang ya nggak apa-apa, tapi bingungnya jangan lama-lama ya, harus segera ditentukan. Apa yang bisa menentukan, yaitu yang pertama, tentukan teman-teman tuh bakatnya di mana, minatnya di mana, minimal pelajaran yang di sekolah ini yang paling suka atau yang paling diminati itu pelajaran apa, nanti disesuaikan dengan program studi pilihannya, gitu, jangan sampai program studi pilihan itu menyimpang banget dari apa yang teman-teman sukai. Ya, sukanya misalnya matematika, tiba-tiba program studi pilihannya adalah ke ranah yang seni. Sementara teman-teman nggak punya keinginan atau minat di bidang seni. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus dicocokkan dulu nih, minatnya kemana, nilainya apa yang paling bagus di sekolah, di rapotnya ya. Sampai nanti akhirnya ditentukanlah PTN targetnya. Jadi udah tadi tuh udah ada yang ke FTTM ITB, ada yang ke FK-nya udah spesifik di Unpad ya. Artinya si PTN-nya setelah program studinya tahu ya aku ingin masuk kemana, minimal ada 4 list karena di tahun kemarin itu ada 4 pilihan ya, ada 4 pilihan untuk memilih ke PTN itu ya, bisa itu akademik maupun yang vokasi. Jadi minimal mah ada gambaran 4 lah ya, mau pingin masuk kemana. Biasanya 4 itu dua ya, dua laginya sama-sama aja sebetulnya hanya di ranah vokasi D4 atau D3-nya. Setelah itu tentukan nih target-target PTN-nya mau kemana nih, apakah mau di Jawa aja atau mau keluar Jawa Barat atau mau keluar Jawa sekalian gitu ya. Jalurnya setelah itu tadi ada yang ingin aku mau ingin jalur SNBP aja lah rapot ya. Kalau ada teman-teman yang belum tahu apa itu SNBP nanti kita bahas di setelah ini ya. Nah, setelah tentukan jalurnya pingin kemana, baru susun strategi pencapaian targetnya seperti apa. Nah, di Tridaya sebetulnya target kita adalah meluluskan teman-teman semua melalui jalur UTBK ya sebetulnya ya. Kenapa? Karena kalau kita emang targetnya jalur UTBK, insya Allah untuk jalur rapotnya pun terangkum ya, artinya ke kita juga ada fasilitasnya gitu. Tapi kalau teman-teman jalurnya khusus hanya untuk jalur rapot, mohon dipertimbangkan lagi ya karena emang jalur itu sebetulnya jalur yang mudah, cuman secara tingkat kelulusannya itu adalah tingkat yang lumayan agak susah ya sebetulnya ya untuk jalur rapotnya.
Nah, jadi targetnya adalah pokoknya fokusnya di UTBK aja ya. Meskipun teman-teman semua di sini punya ranking paralel yang bagus ya, ranking kelas yang bagus di sekolah, tetap aja target utamanya adalah kita lolos di UTBK. Insya Allah yang rapotnya pun ikutan eh, terwujud lah istilahnya ya gitu. Nah, strateginya apa aja nih ya? Apakah kamu hanya cuman pingin doang? Nah, salah satu pencapaian strategi adalah ngikutin semua kegiatan yang ada di hari Sabtu ini. Inilah salah satu strategi, salah satu langkah teman-teman untuk lolos. Baik itu menyimak pembahasan soal, aktif mengerjakan soalnya juga, yang ngikutin TO, dan juga mengikutin seperti saat ini ya. Jadi pemaparan, workshop, seminar seperti ini adalah langkah-langkah ya, salah satu langkah untuk menuju kelulusan di PTN. Beda dengan yang diam-diam baik ya, diam-diam aja ya, tiba-tiba berharap tinggi ya, susah juga ya, kita harus tetap berusaha ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebetulnya info pilihan program studi di PTN ini ada di web ya, webnya belum berubah dari tahun kemarin ya, boleh dicatat atau boleh di browsing juga, nanti di Google juga sama ya, pokoknya SNPMB Kemdikbud nanti diarahkan ke web situ, di situ nanti ada pilihan berbagai program studi, baik jalur yang rapot maupun jalur yang UTBK nantinya ya. Nah, PTN kita terangin dulu PTN. Ya, PTN itu ada beberapa jenis sih. Yang pertama adalah PTN akademik. PTN akademik itu adalah PTN yang mencetak nanti sarjana ya, misalnya yang udah terkenal seperti ke teman-teman semua ketahui ya, ada Unpad, ada ITB, ada UPI, UGM, ya Brawijaya, Undip dan sebagainya ya. Sementara yang kedua adalah PTN vokasi. Nah, PTN vokasi ini udah masuk ke jalur penerimaan mahasiswa baru sekarang. Kalau zaman beberapa tahun ke belakang ini terpisah ya. Jadi kalau misalnya nggak lulus di PTN akademik, kita baru daftar ke Polban, baru daftar ke Polman. Kalau sekarang dari tahun kemarin pun udah masuk ke jalur penerimaan mahasiswa baru. Jadi artinya udah satu terintegrasi ya, baik itu PTN akademik maupun PTN vokasi. Yang ketiga adalah PTN, PTKIN, PT Keagamaan Islam Negeri ya, misalnya ada Universitas Islam Negeri Jakarta, Islam Sunan Gunung Jati. Ya ini sebagian program studinya pun udah masuk ke eh, ini ya, seleksi mahasiswa baru di sini gitu. Jadi ada tiga jenis, akademik, vokasi, dan kin ya. Nah, teman-teman semua nanti juga boleh memilih, ada empat pilihan tahun kemarin ya, tahun sekarang seperti apa? Tahun nanti maksudnya ya, tahun 2026 seperti apa? Belum ada resmi regulasi dari panitianya, tapi dirasa kemungkinan tidak akan berubah untuk jumlah pilihannya ya. Perbedaannya apa sih diploma sama sarjana? Ada diploma itu ada diploma 3 atau diploma 4 atau dikenal sebagai sekarang vokasi gitu ya. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mengembangkan keterampilan, ya khusus keterampilan dan penerapan ilmu pengetahuan. Jadi lebih ke penerapannya. Sementara kalau program sarjana adalah program yang ngebahas tentang keilmuannya gitu ya. Jadi kalau emang pengen langsung praktek, banyak praktiknya, itu adanya di diploma ya. Ada diploma 3 maupun diploma 4. Diploma 4 itu setara dengan S1 ya, namanya sarjana terapan nantinya ya. Nah ini nih, harus pilih program studi apa ya Penny? Apakah sesuai dengan minat, bakat, dan potensi? Pilih yang sesuai dengan minat ya, bakat dan potensinya. Artinya apa? Sukanya apa? Bakatnya apa? Apakah betul itu potensinya juga di situ ya, didukung dengan nilai pelajaran di sekolah mungkin ya yang eh, didapat ya, seperti itu. Carinya gimana? Nah, teman-teman semua ya cari tahu minat dan bakat melalui tes minat bakat atau tes kesesuaian minat. Jadi, Tridaya, beberapa siswa mungkin sudah menjalani psikotes yang hasilnya kita ada sedikit menunggu waktu ya, sekitar 1 bulan untuk tahu hasilnya karena butuh pengolahan ya. Teman-teman semua yang udah tes psikotes di Tridaya nanti akan kelihatan ya bahwa minat dan bakatnya di arah mana. Nanti di sana pun ada rekomendasi program studi apa yang perlu diambil nanti di perguruan tinggi. Begitu pula dengan jenjang karir apakah di bidang apakah teman-teman semua yang dirasa pas dengan apa yang teman-teman potensinya miliki gitu ya. Kemudian gali informasi mengenai jurusan yang diminati nih. Jadi jangan sampai nih teman-teman semua di sini ya hanya tahu program studi itu dari judulnya aja ya. Contoh tadi misal contoh ini ya, contoh aja ya FTTM ya, Fakultas Teknik Tambang dan Perminyakan yang ada di ITB. Nah, harus tahu nih di dalamnya itu belajarnya apa aja ya. Jangan sampai secara nilai masuk, secara apa sih seleksinya masuk, nah pas udah kuliah di sana, ternyata kaget, loh kok belajarnya kayak gini gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang dibayangkan, nggak sesuai dengan apa yang selama ini diharapkan ya, akhirnya nggak betah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi gali informasi mengenai jurusan yang diminati itu sangat penting ya teman-teman semua di sini boleh browsing ya, baik itu di web resminya maupun di informasi-informasi yang lain tentang perkuliahan di jurusan itu.
Kalau bisa sampai dapat dengan mata kuliahnya apa aja, biar kegambar nih nanti di sana belajar apa aja gitu ya. Apakah STTM itu perlu fisika yang kuat? Oh iya jelas ya. Apakah ada ekonominya? Nah, di sana dipelajarinya, jangan sampai pas masuk loh kok gini gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi gali informasi dari sekarang ya, terutama untuk program studi yang sudah teman-teman bidik ya, kayak kedokteran nih. Ada apa aja sih di sana? Belajar apa aja sih di sana gitu ya. Kemudian juga nanti dari AUP, IGM, UGM tadi Eugene ya, browsingnya apa aja nanti yang belajar di sana, seperti apa syaratnya, biar nanti pas masuk udah tergambar lebih awal. Oh iya, emang aku tahu sih, aku akan belajar ini gitu ya. Jadi gali informasi ya. Kemudian gali minat lebih mendalam nih, diskusi dengan orang tua nih ya. Di sini ada orang tua nggak? Ya, ini perlu adanya kesepakatan ya, diskusi ya, jangan sampai ada sedikit pemaksaan atau memaksakan ya. Artinya ini harus benar-benar didiskusikan ya, teman-teman ingin masuk kemana, diskusikan dengan orang tua. Nanti orang tua pun pasti punya pandangan ya. Ayah bunda teman-teman semua pasti punya pandangan. Ke sini aja mendingan, kata teman-teman. Ah, aku nggak mau ke situ mah. Nah, itu perlu diskusi ya, sampai akhirnya disepakati ya dengan kedua belah pihak ikhlas ya, teman-teman juga enak dengan program studi pilihan orang tua pun mendukung dengan program studi yang teman-teman pilih. Jangan sampai ada salah satu di antaranya yang tidak setuju ya. Nah, ini perlu ada diskusi. Nah, perlunya karena teman-teman yang menjalani, baiknya gini nih ya. Misalnya nih ya. eh, Siapa namanya di sini ya? Saya kasih contoh aja nggak apa-apa ya. Saya kasih contoh nih ya, nih, Yudis nih, ya, yang paling kebaca Yudis ya. Yudis nih pingin masuk ke teknik misalnya ya, masuk teknik. Sementara orang tua pingin masuk ke kedokteran, kan jauh ya. Orang tuanya pingin ranah kesehatan dokter, sementara Yudis pingin ke teknik. Nah, ini perlu adanya. Jadi orang tua pasti nanti punya pertimbangan kan. Yudis didengarkan dulu ya pendapat orang tua seperti apa, kenapa pingin ayah bundanya menyarankan ke kedokteran seperti apa. Kemudian Yudis juga presentasikan kenapa di teknik, kenapa ingin teknik. Tunjukkan bahwa di teknik itu mungkin saya memang bakatnya di sini, nilai fisika saya juga besar di sini, matematika saya besar di sini, dan saya suka kerja di lapangan dibanding dengan kerja di kesehatan. Seperti itu misalnya ya. Jadi harus punya argumen, bukan untuk saling mendapat, bukan ini ya, untuk saling mengerucutkan, artinya disepakati nanti program studinya sejalan ya. Jadi teman-teman milih, orang tua pun mendukung dan mendoakan nanti dan mensupport semua apa yang akan teman-teman pilih semua di sini ya. Gitu. Ya, gali minat lebih dalam dulu dan diskusi dengan orang tua. Yang kedua, terakhir, ya bukan terakhir ya, selanjutnya adalah tentukan prodi target. Satu prodi plus alternatif yang masih sesuai dengan minat. Nah, ini biasanya program pilihan satu dan pilihan dua, tiga atau empat nantinya itu jangan sampai jauh-jauh banget ya. Yang misalnya nih, yang pilihan pertama ya kedokteran, misalnya ya. Tiba-tiba pilihan keduanya adalah teknik informatika, kan itu agak nggak sesuai ya. Maksudnya nggak seranah ya. Kalau pilihan duanya misalnya ilmu gizi, mungkin masih masih nyambung-nyambung juga. Oh, berarti emang minatnya betul di ranah kesehatan. Nah, gitu maksudnya. Jadi alternatif program studi pun harus sesuai dengan minat. Jangan sampai menyimpang banget ya. Dan nggak hanya minat sebetulnya ya. Nilai pun sangat berpengaruh ya dalam pemilihan program studi ini. Oke. Nah, ini ya, penentukan target apa sih ini? PTN, gali informasi tadi ya, reputasi atau akreditasi, lokasinya, fasilitasnya, biaya kuliah dan TTU seperti apa ya. Cek ketersediaan nih, diskusikan ya nanti dengan orang tua. Kalau misalnya target teman-teman di sini itu program studinya itu baik mau ngambil yang di Jawa Barat aja, atau orang tua boleh teman-teman pergi keluar Jawa Barat atau bahkan keluar pulau, diskusikan dengan orang tua. Apakah ada di sana? Apakah lebih berpeluang di sana? Nanti diskusikan ya. Cari tahu nih ya reputasi. Nah, untuk yang ini nih, untuk reputasi dan akreditasi ya sebetulnya ini ya. Ini perlu adanya pertimbangan juga ya, karena beberapa universitas pun kita lihat aja dulu akreditasi dari universitasnya dulu ya. Kalau universitasnya udah berakreditasi baik ya atau A, biasanya di bawahnya program studinya pun sudah bagus ya. Nah, ini adalah jalur dan kuota SNPMB ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di tahun 2025 ya. 2025 secara tahun kalender tahun sekarang ya, tapi sebetulnya ini tahun, bisa dibilang tahun kemarin ya, karena penerimaannya ada di bulan Mei Juni ini ya. Nah, ini kuotanya ini tidak berubah ya. Udah 3 tahun ini nggak berubah. Ini seperti ini ya. Jadi 3 jalur betul ya dari teman-teman. Ada yang bilang bahwa seleksinya ada berapa jalur? Ada 3 jalur, betul ya, ada 3 jalur ya. Nah, artinya yang pertama ini jalur SNBP ya, Seleksi Nasional berdasarkan
prestasi. Berdasarkan prestasi kalau dulu namanya mungkin undangan atau PMDK ya zaman lebih dulu lagi ya. Ini namanya jalur SNBP yaitu berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Biayanya ditanggung pemerintah ini gratis ya. Nah, kuotanya apa aja nih? Kuotanya adalah di sini ada PTN BLU dan PTN Statker ya. Di sini ada PTN BH ya. Ini minimal 20%. Ada yang tahu bedanya apa ini? PTNBH adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ya, berbadan hukum itu artinya ya sudah bisa menyelenggarakan keuangannya sendiri ya. Nah, ini sama nih di sini nih ya, di SNBP ini sama nih ya bahwa jalur minimalnya ada 20% nih sama nih ya, mau PTNBH maupun non BH ya kita biasanya bahasnya PTN berbadan hukum atau non berbadan hukum ya. Nah, ini panjang singkatannya ada satuan kerja lah atau badan eh, apalah yang jelas teman-teman harus tahu nih. Yang pertama adalah PTNBH ya 20% kursi yang disediakan untuk jalur SNBP. Misalnya kedokteran Unpad itu kursinya 100 ya 100 kursi. Ya, nah nanti artinya 20% artinya 20 kursi itu akan diperebutkan melalui jalur rapot ini. Gitu maksudnya ya 20%-nya. Diperebutkan oleh siapa? Ya seluruh siswa seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia untuk kedokteran Unpad itu misal ya, misal hanya 20 kursi aja. Ya, jadi semuanya 20 kursi. Nah, yang kedua adalah jalur SNBT ya. Seleksi nasional berdasarkan prestasi ya. Berdasarkan tes. Nah, ini UTBK ya. Terkenalnya ya berdasarkan hasil nilai UTBK, biaya ditanggung sendiri ya. Oke. Nah, ini ada perbedaan nih ya kursinya nih ya. Kalau yang PTNBH itu minimal 30% kursinya. Jadi kalau tadi kedokteran Unpad misalnya ya, misal ya, kursi untuk jalur rapot atau SNDP adalah 20, nah untuk jalur UTBK tes tertulis adalah 30 artinya ya. Kenapa nggak pakai yang minimal 40%? Ya ini untuk PTN-PTN yang bukan BH ya, PTN-PTN yang tidak berbadan hukum. Itu 40 lebih gede kursinya. Tapi perlu teman-teman ketahui ya bahwa PTN-PTN yang teman-teman menjadi target kebanyakan, misalnya TB, Unpad, UPI, UGM, Undip, Berwijaya, ya, UNER, UI, ya, itu semuanya sudah berbadan hukum. Jadi PTN-PTN yang terkenal, PTN-PTN yang teman-teman kenal ya, eh, ya terkenal lah istilahnya di kalangan anak-anak SMA menjadi target kebanyakan, itu sudah berbadan hukum. Jadi artinya kursinya lebih sedikit ya, hanya 30% aja untuk jalur tes tertulis. Sementara gede di mana? Di Mandiri ya mereka membesarkan maksimal diseleksi mandiri untuk PTN berbadan hukum. Kenapa? Karena tadi mereka ya udah berhak mengelola keuangannya sendiri ya kita tahu lah ya bahwa kalau jalur mandiri itu ada perbedaan dari segi nominal biaya seperti itu ya. Jadi, nah minimal teman-teman semua di sini ini bisa masuk ya melalui jalur rapot ataupun jalur SNBT ya. Insya Allah minimal ya kejar target yang dua ini ya atau maksimalkan usahanya untuk mengejar di SNBT ya yang 30 kursi 30% ini gitu sampai sini ada yang bertanyakan nggak Eugene mau nanya apa Mister Yes. PTN BLU dan PTN Satkernya, Hmm. yang SNBP itu 20%, SNBT itu 40%, seleksi Hmm. mandiri 30%. Hmm. 10%-nya dari mana? Yang untuk Gini, PTN BLU, ya, ini kan ada nilai minimum ya. Ada nilai minimum ini kan kalau kita jumlahkan ini berapa nih? Ini kalau yang PH kan 20, 30, 50 kan artinya 9, udah 100% ya. Tapi kalau yang ya, ini 60 90 kan ya. Nah, ini kan ada ya. nilai minimum, nilai minimum. Ya, jadi artinya nilai minimum itu ini nggak harus 20% artinya. Bisa aja nanti 25% gitu. SNPT pun minimal 40%, bisa aja 45% nantinya sehingga kuota aja menjadi 100% gitu maksudnya. Tapi kalau yang udah antam maksimum ini nggak boleh lebih dari segini gitu. Boleh nggak kurang misalnya ya. Maksimumnya ini PTN tuh nggak akan ngambil 30%, tapi ngambilnya 20% boleh. Kursi ini dikemanain? Buat SNBP, SNBT boleh. Itu adalah hak dari masing gitu. Makanya di sini nggak dipatok pasti segitu, tapi ada kata minimal dan maksimal gitu.
Nah, ini yang paling dekat adalah SNBP ya. SNBP ini paling dekat nih. Kita akan digelar biasanya di bulan Desember Januari lah sampai Maret teman-teman udah mulai langsung milih ya dan ini ada proses eligible artinya tidak semua siswa itu bisa masuk ke jalur ini ya. Nah, SNBP seleksi nasional berdasarkan prestasi ya. Nah, yang pertama nih ya, ini dari tahun ke tahun ya, dari tahun kemarin dan tahun sebelumnya seperti ini nih ya. SNBP itu dilakukan berdasarkan penelurusan prestasi akademik. Nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, dan nilai raport ada prestasi akademik misalnya teman-teman ngikutin Olimpiade OSN misalnya ya, punya prestasi yang lain sertifikat-sertifikat ya juara-juara-juara itu namanya prestasi akademik tapi di bidang akademik ataupun prestasi non akademik. Kejuaraan olahraga, kejuaraan seni, ya pentas seni ataupun apapun yang ada sertifikatnya bisa menjadikan penilaian di dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi ini. Ya, jadi nilai rapotnya harus tetap bagus. Nah, tahun ini mah ada TKA, betul nggak? Ya, apakah TKA itu akan dimasukkan ke jalur SNBP atau SNBT? Ada yang tahu? Akan digulirkan di November tanggal 3 nanti ya, untuk kelas 12. Pelajarannya ada pelajaran wajib dan ada pelajaran pilihan. Sifat TKA tidak wajib. Ya, jadi siapa yang ingin boleh. Apakah ngaruh ke sini SNBP atau ngaruh ke SNBT? Gimana nih informasi yang teman-teman dapat dari sekolah atau dari yang lain? Oke, Nurakilah HIM. Cuman untuk memvalidasi nilai rapot doang nggak sih, Kak? Oke, ya nanti jawabnya nanti ya. TKA udah digulirkan, udah ada sosialisasinya, dan udah ada jadwalnya ya, udah ada jadwalnya. Bahkan di sekolah-sekolah sudah ada sosialisasi ke orang tua bahwa anak-anak akan mengikuti TKA. Ya, nah, TKA ini seperti apa? Ini dari dasarnya dulu, ya dasarnya dulu. SNBP kan nilai rapot ya, semester 1 sampai dengan semester 5. Rapot di sekolah menengah atas atau SMA itu kan ribuan ya di Indonesia itu. Yang nilai rapotnya 90 itu kan sangat banyak, benar nggak? Ya artinya 90 di SMA A dengan 90 di SMA B kan sama-sama 90 kan ya. Artinya nilai itu menjadi bias awalnya kan sehingga PTN itu merasa perlu ada standarisasi untuk nilai ini nih karena 90 di A, 90 di B, di 90 juga di C dan ribuan nilai 90 akan sangat membingungkan nantinya ya. Pun juga untuk para peserta yang akan menjadi peserta SNBP di sosmed berseliweran lah. Untuk masuk ke psikologi Unpad, misalnya nilai rapot kalian harus rata-rata 89 misalnya. Itu bahaya sebetulnya ya, informasi seperti itu ya. Betul, bagus ya. Emang betul nilai minimalnya. Tapi kan nilai minimal itu kan sekolah itu banyak banget ya. Seluruh Indonesia itu ribuan. Yang nilainya segitu kan juga banyak ya artinya ini akan menjadi sangat bahaya saat teman-teman punya nilai yang dirasa cukup untuk masuk ke program studi tersebut. PD artinya masuk, ternyata dinyatakan tidak lulus karena SNBP itu banyak faktor yang menjadi pertimbangan dan faktor-faktor ini tidak dipublikasikan secara resmi oleh PTN. Nah, dari situlah muncullah TKA ya tes kemampuan akademik di mana nanti nilai itu tadi ada yang chat ya untuk validasi untuk SNBP untuk SNBT ya semuanya mungkin benar karena dari pihak Kementerian Pendidikan Tingginya pun itu belum ada regulasi resmi tentang TKA ini tapi di awal udah disepakati bahwa TKA yang akan digulirkan nanti itu adalah untuk memvalidasi betul ya nilai rapot teman-teman dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Kalau nggak ikutan TKA gimana? Ya nggak apa-apa kan nggak wajib ya. Nilai rapatnya kan tetap ada gitu. Ada pertanyaan nih ya dari Keisha, Kak buat di SNBP sekarang kan ada TKA. Nah, itu prestasi yang lainnya juga tetap dimasukkan atau enggak? Tetap ya. Jadi gini, seleksi penerimaan perguruan tinggi itu dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Sementara TKA dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, beda menteri nih si si pembuat regulasi ini. Nah, pendidikan menengah ini ngusungkan ya istilahnya mah memberikan nih kita ada TK nih
coba dong pakai loh buat penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini si regulasi resminya belum ada, tapi di belakang sudah ada kesepakatan bahwa oke, ini akan dipakai untuk validasi nilai rapot. Teman, regulasinya seperti apa? Belum tahu apakah proses yang lain dimasukkan tetap ya. Nilai rapot tetap akan dimasukkan ya. Meskipun sosialisasi SNBP belum digulirkan, namun dirasa seleksi nasional berdasarkan prestasi tetap mirip dengan tahun kemarin, cuman ada perbedaan yaitu TK. Nah, ini si proporsinya seperti apa ini belum ada ya. Karena kan nggak wajib ya tadinya ya, jadi hanya untuk validasi. Tetap ya, kalau ada teman-teman punya prestasi di baik itu rapot maupun non rapot, misalnya akademik yang lain, tetap akan dipertimbangkan nantinya. Sertif peserta dari lomba yang diadain sama UNIF, tujuannya bisa di-apply nggak Kak? Sama apa tadi? Iya bisa ya. Pokoknya mah gini ya, intinya gini ya. Kalian teman-teman semua punya sertifikat apapun yang terbaru dan yang terbaik ya, apply aja. Sementara itu boleh di-apply kan nanti ada syaratnya ya. Yang boleh di-apply itu apa. Nah, selama itu boleh di-apply, ya apply aja. Kak, aku nggak punya, ya nggak punya nggak usah ya. Aku punyanya zaman dulu SMP ya jangan karena ada syarat minimal ya, minimal itu bisa 2 tahun atau 3 tahun ke belakang ya. Sementara sampai teman-teman di SMA aja ya biasanya yang terbaru dan terbaik ya. Gitu. Ini tetap masih sama ya. Mudah-mudahan masih sama ya, karena biasanya si sosialisasinya nanti di bulan Oktoberan ini. Ini pun dirasa masih sama ya, bahwa akreditasi A itu kuota 40% siswa terbaik ya. B dan C pun sepertinya sama ya tahun ini pun sama. Jadi artinya ini namanya eligible ya. Eligible itu siswa yang boleh ikutan SNBP. Nah, jangan sedih yang nggak ikutan ya. Yang nggak termasuk ke siswa eligible ini nggak jangan sedih ya. Berarti teman-teman semua udah dipastikan ikutan jalur UTBK langsung ya. Nah, biasanya teman-teman semua di sini yang masuk ke kuota eligible ya, baik itu akreditasi apapun, ini jangan sampai lengah ya, jangan sampai terlena di sini. Nah, karena di sini biasanya ada jebakan keterlenaan nanti di sini di SNBP ya. Saat teman-teman dinyatakan eligible, wih aku eligible, merasa bahwa peluang masuk PTN itu udah sangat dekat gitu ya, udah lebih berpeluang dibanding teman-teman yang eligible. Nah, itu sangat menjebak. Kenapa? Ya karena kan yang diterimanya ya nanti kita bahas yang diterimanya di eligible itu hanya segitu-segitunya. Nggak mungkin 100% siswa eligible itu diterima, nggak mungkin ya. 40% dari siswa terbaik, misalnya siswanya ada 1.000 kelas 12 di SMA A, ya 40% artinya 400 orang. 400-400-nya itu nggak mungkin diterima semua ya, nggak mungkin ya, pasti ada yang nggak diterima gitu. Tapi kalau UTBK mungkin nggak? Kalau UTBK mungkin diterima semua ya, hasil nilainya bagus semua gitu ya. Jadi artinya ini kita berstrategi nanti di SNBP ya, gitu. Ini mah pemeringkatan mah nanti dilakukan oleh sekolah ya. Semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi yang mempunyai hak eligible kan teman-teman semua itu ada di sekolah. Ya, kenapa aku mau eligible dia mah enggak? Itu ada hak sekolah ya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang di sekolah berdasarkan nilai dan yang lainnya ya. Peluangnya berapa? Kalau SNBP, ada yang tahu nggak peluangnya berapa? Pendaftarannya ini ya, yang jangan lupa nih ya, jangan sampai teman-teman kelewat. Nih, suka ada aja ya satu atau dua orang yang tidak punya akun SNPMB ya. Jadi siswa harus punya akun SNPMB, ini wajib dapat kalau sekolah sudah ada hawar-hawar untuk teman-teman semua harus bikin, diawali oleh akun sekolah dulu jelas ya, setelah akun sekolah baru akun siswa ini harus punya ya. Kenapa? Karena akun ini dipakai nanti juga buat UTBK ya. Kalau teman-teman dinyatakan nggak lulus atau nggak eligible, akun ini dipakai untuk UTBK. Jadi harus punya dulu nih akun SNP, SN, SNPMB ya. Siapa yang buat? Teman-teman semua ya. Sendirian buat. Ya dibantulah sama nanti guru di sekolah atau operator atau wali kelas ya. Ditidaknya gimana? Tidak ya, kita juga kalau bisa membantu. Cuman kan data-datanya dari sekolah ya. Kita hanya mengingatkan, ayo cepetan buat. Jangan sampai beberapa tahun kemarin ada, aku nggak bisa UTBK, Kak. Kenapa? Nggak punya akun. Loh, aku nggak punya akun. Jadi artinya abai gitu ya. Di sekolahnya abai, informasinya kemana nggak tahu dia ya. Tiba-tiba pingin, ya nggak bisa, harus punya ya, harus punya akun dulu ya. Di awal sekarang ya nanti ya, biasanya di bulan November, Desemberan harus punya akun dulu ini ya. Jangan sampai kelewat ya. Kita akan ingatan nanti ya. Kita akan ingetin nanti, biasanya ada timelinenya nih, maksimal tanggal berapa harus harus bikin akun. Ya, oke. Nih tahun kemarin nih ya. Ini tahun kemarin ya. Gambarannya nih ya tahun kemarin ya. Gambarannya ya. Jadi registrasinya di Januarian ya. Akun SPN mahasiswa registrasinya di sini ya. Februari ini mah SNBP daftarnya di 13 Januari, SNBT sampai dengan 27 Maret. Ini kenapa sama SNBP SNBT kan tadi ya? Akunnya sama satu ya.
Jadi kalau yang SNBP mah dia daftar dulu SNBP, nanti kalau nggak terima lanjut ke SNBT. Kalau nggak eligible, ya boleh daftar dari tanggal 13 Januari sampai dengan nanti. Ini gambaran tahun yang lalu, tahun lalu tuh tahun ini sebetulnya ya, teman penerimaan tahun lalu seperti ini ya gambarannya ya. Nah, tahun depan gimana ya? Tidak jauh dari tanggal-tanggal seperti ini nantinya ya. Lulus gap year wajib melakukan registrasi akun baru. Nih, kita teman-teman ada gap year di sini. Tapi adalah gap year yo. Gap year ya di tidak itu ya. Wajib melakukan registrasi akun baru ya. Harus ini ya, harus punya lagi akun. Kemana ya? Ke sekolah nanti berhubungannya ya. Kalau Iya, nah nanya apa nak? kalau yang jadi kalau yang undangan itu kita Hmm. tuh setiap siswa punya akun, terus nanti yang daftarin ke kampus impiannya tuh dari sekolah atau kayak gimana? Oke. Kalau yang nanti undangan ya atau eligible atau SNWP ya eh, punya akun. Nah, akunnya itu teman-teman semua yang buat ya. Nanti ada arahan dari sekolah ya. Silahkan buat akun karena nanti dia dia harus ada ngupload data apa ya teman-teman semua yang buat dibantu oleh sekolah harus punya akun aja. Nah, setelah punya akun nanti lengkapin akun di situ ya data-datanya ya nama, foto dan sebagainya lengkapin. Nanti yang milih ke perguruan tinggi sekolah apa kita sendiri? Kita sendiri ya, Nak ya, yang milihnya. Oh, berarti masukin atau daftarnya juga sama sendiri gitu. Cuman untuk Betul. tata caranya sama sekolah Ya, disosialisasikan. satu caranya masuk sekolah disosialisasikan, kemudian data nilai rapotnya pun sama sekolah di inputnya gitu. Nah, ya, data sekolahnya sama sekolah di inputnya. Kita mah hanya siswa hanya memilih pilihannya sama sendiri ya pilihannya gitu. Jadi makanya harus punya akun ya, karena yang teman-teman semua yang nanti akan milih ya pilihan satu kemana, pilihan dua kemana, teman-teman semua yang milih nantinya ya. Diawali dengan pengisian data-data dulu ya nantinya. Hanya akun yang teman-teman yang punya ya teman-teman semua. Nanti sekolah paling juga ada yang minta, minta dong akunnya apa gitu ya biar bisa mendeteksi. Sekolah mah hanya menginputkan nilai dan data-data sebagai data orang tua, alamat dan sebagainya sekolah, tapi untuk pemilihan dilakukan oleh pribadi ya, oleh masing-masing. Gitu. Ini mah sekolah yang operator sekolah ya. Nah, ini siswa ya dari rata-rata semua pelajaran pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi semester ini yang terakhir buat anak kelas 12 ya. Apakah sekolah dapat menambahkan kriteria lain? Iya, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dan prestasi lain dalam menentukan peringkat siswa. Jadi artinya gini, kalau secara nilai ya, secara nilai raport, misalnya Ino itu posisinya kedua, ada juga Abdi, Abdi itu secara nilai itu posisinya ketiga, tapi ternyata di peringkat Abdi itu ngalahin Ina. Kenapa? Karena Abdi mungkin punya prestasi lain, ya. Misalnya pernah ikutan OSN juara tingkat nasional, misalnya gitu ya. Sekolah itu berhak untuk mengurutkan urutannya gimana sekolah ya. Jadi haknya ada di sekolah. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah tadi ya. Pemerintah mah hanya ngasih tahu nih 40% terbaik. Ya, sok silahkan nih yang 40% siapa aja yang akan didaftarkan untuk boleh ikutan SNPM, SNBP gitu. Jadi sekolah yang berhaknya ya. Kalau sekolah-sekolahnya nanti misalnya jumlah siswanya dikit, misalkan ada 5 ya, ada 10 orang misalnya ya. Di sekolah beberapa sekolah tertentu swasta misalnya 10 orang siswanya yang eligible-nya hanya dia kasih kuotanya 40%, artinya berapa itu? Hanya 4 orang ya misalnya ya. Nah, 4 orang ini belum tentu adalah ranking 1 sampai 4 ya. Bisa aja ranking yang 5 dia bisa masuk asalkan sekolah punya pertimbangan ya. Apakah itu sertifikat yang lain atau apa ya. Jadi di sekolah si yang berhak untuk menentukan siapa yang berhak untuk masuk ke SNBP ini. Gitu. Ya, SNBP mah hanya siswa tahun ini ya, gap year mah nggak bisa ya, gap year mah hanya SNBT nantinya ya, gitu. Oke, ini mudah ya. Pilihannya sekarang nih dari tahun ke tahun ini belum berubah ya. Apakah tahun ini berubah apa enggak? Mudah-mudah ya kita nggak tahu ya. Kita anggap aja gambaran tahun lalu ya. Kita lihat gambaran tahun lalu seperti ini ya, bahwa siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Ya, jika memilih satu program studi, siswa dapat milih PTN berada di provinsi manapun. Jadi kalau hanya milihnya satu, ini mau dimanapun boleh. Tapi jika memilihnya dua, ya pilih 2 program studi. Salah satu program studi harus ada di PTN provinsi yang sama ya. Salah satu program studi harus berada di PTN yang sama, bukan pilihan satu ya.
Salah satunya harus ada di pilihan yang sama provinsinya. Jadi kalau di Jawa Barat ini masuknya ya salah satunya itu ada di Jawa Barat PTN-nya ya bisa di TB, di Unpad, di UPI gitu ya. Salah satunya, satunya lagi boleh nggak di luar Jawa Barat? Boleh ya itu. Oke, tadi ya si websitenya bisa dilihat di daya tampungnya di sini ya di snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Apakah ada portofolio? Iya, ada beberapa portofolio untuk beberapa program studi. Misalnya, olahraga butuh portofolio ya, biasanya dalam bentuk video nantinya ya. Seni rupa, kreasi, dan kria ada. Seni tari, seni musik, pokoknya seni dan olahraga biasanya membutuhkan portofolio. Portofolio dalam bentuk apa nantinya? Dalam bentuk file atau video nantinya ada syaratnya nanti di akunnya ya, yang perlu diuploadnya berapa, ada ketentuannya nih. Dalam bentuk PPT yang pertama misalnya ya, tahun lalu mah halaman pertamanya biodata siswa, halaman keduanya terbelakang, tiganya apa ada nanti syaratnya di sana ya. Yang jelas untuk program studi seni dan olahraga wajib melampirkan portofolio seperti itu ya. Itu untuk SNPP ya. Jadi dua milihnya ya. Dari tahun ke tahun dua ya ini mah. Nanti ada yang bertanya tentang ini boleh silahkan ya. Biasanya ada yang banyak bertanya di sini nantinya ya. Ini ya gambaran tahun lalu. Pengumuman kuota sekolah di Desember akhir ya. Jadi yang eligible-nya siapa yang enggak, siapa yang eligible ada di Desember akhir ya. Itu pengumuman kuota sekolah ya. Masa sanggah tuh dari sekolah ya. Sanggahnya misalnya ditentukan segini bisa disanggah oleh sekolah ya. Nah, nih ini oleh sekolah ya. Akun SNP sekolah segini, pengisian PDS sekolah juga 3 Januari, registrasi akun SNPMB siswa terdaftar nih ya. Gini, yang udah dinyatakan eligible ini pendaftarannya di 13 Januari sampai dengan 18 Februari. Pendaftaran oleh siswa di sini nih 4 sampai 18 Februari ya. Ini registrasi akun ya, pembuatan akun di sini. Pembuatan akun bisa sampai deadline pendaftaran siswa, betul nggak? Nih ya, kalau lihatnya jadwalnya ya. Jadi bikin akunnya 18 Februari nih, baru bikin akun. Langsung udah daftar juga tanggal 18 Februari. Boleh ya, boleh, tapi jangan gitu juga ya. Ya udah aja ada pembuatan akun di awal aja buat ya, nanti biar nanti tinggal daftar nantinya. Jangan sampai buat akunnya mepet pendaftarannya juga. Nih, pendaftaran SNBP oleh siswa. Gambaran tahun kemarin di tanggal 4 sampai 18 Februari ya. Pengumumannya kurang lebih sebulan kemudian di 18 Maret. Jangan lupa timeline ini. Nanti ini mah tahun ini ya tahun depan belum ada nih. Ini gambaran aja ya. Nggak jauh-jauh dari sini tanggalnya biasanya ya. Biasanya berubah karena ada bulan puasa dan Lebaran biasanya geser-gesernya. Nah ini datanya ya. Pendaftar SNMPTN dulu namanya SNMPTN ya 2022 ya. Dan SNBP 2023 sampai 2025 ya. Nih sekolah finalisasinya seperti ini. Siswa eligible-nya segini ya. Datanya ini data aja ya. Naik ya. Dan secara siswa eligible tuh naik ya. Kalau kursinya nggak naik di perkuliahan ya artinya persaingannya lebih ketat ya nantinya. Nah ini ya hasil seleksi jalur SNBP PTN akademik ya. Presentase diterima berbanding dengan daya tampung itu 97,02%. Artinya apa nih? Artinya apa coba? Ada tahu nggak? Diterima berbanding daya tampung. Artinya nggak 100% ya ada kursi kosong ya. Ada yang diterima tapi daya tampungnya juga ada kursi kosongnya nih berarti artinya ya. Pendaftar di pilihan pertama 700.000, pendaftar di pilihan kedua 580.000 ya, diterima di pilihan pertama 136.000 ya, pilihan diterima di pilihan dua 13.000. Nah ini data ini bisa kan berseliweran tuh ya bahwa pilihan dua mah nggak akan diterima ya, bukan nggak akan diterima ya, tapi peluangnya kecil dia diterima ya, peluangnya kecil diterima ini ya. Yang diterima di pilihan satu 136.000, yang diterima di pilihan 2 nya 10%-nya aja kan bener nggak? 13.000 aja. Tapi ada nggak? Ada. Ya, ada yang diterima di pilihan kedua. Gitu. Ya. Presentasi diterima dari pendaftar hanya 20% aja. Artinya yang mendaftarnya 1.000, yang diterimanya hanya sekitar 200 orang. Gitu. Ya ini nih, jadi ketetatannya segini, 20% ya. 20% secara nasional. Dan secara sekolah pun juga segitu. Meskipun ada beberapa sekolah yang sampai 50% ya si penerimaannya ada. Kak berarti aku akan milih pilihan dua ya, gitu ya. Dipilih aja kan dibolehin ya. Nanti kita berstrategi ya. Silahkan bertanya nanti. Apakah ITB Unpad nggak mau jadi pilihan dua? Boleh nanti bertanya ya. Nah ini mah SNBP ya vokasi. Vokasi itu artinya yang dati di diploma ya D3 sama D4 ya. Sama ini juga ya. Di pilihan satunya 18.000, diterima di pilihan duanya 3.000 ya.
lebih kecil, jauh lebih kecil juga sama ya. Presentasi diterimanya ini lebih gede dikit ya dibanding yang tadi akademik ya 30% untuk yang vokasi. Gitu ya. Presentasi diterima dan daya tampungnya adalah 85,65%. Ini maksudnya apa sih? Kok diterimanya cuma 85%, sementara daya tampungnya gede? Kan gini ya, misalnya di beberapa PTN itu misalnya di jauh sana ya, yang peminatnya berkurang, yang peminatnya kurang, misalnya kursinya ada 20 nih, yang daftarnya 10. Apakah 10-10-nya diterima? Ini pun sama nanti ya dengan SNBT ya. Si pola gini ya sama ya. Jadi gini ya, nggak semata-mata kalau dia kurang peminat, kita bisa masuk seleluasa itu enggak ya. Jadi tetap ada standar nilai yang ditetapkan oleh PTN. Jadi artinya kalau kursinya 20, pendaftarnya hanya 10, enggak 10-10-nya diterima. Hanya beberapa aja yang memenuhi syarat. Artinya mungkin cuma 5-5 lagi nggak lolos meskipun kursinya ada ya. Makanya presentasi diterima dan daya tampungnya nggak 100% ya, 85,65 ini pun sama ya buat yang tadi SNB, jalur akademik pun sama 97,02%. Jadi nggak gitu, nggak semata-mata ya saingannya kecil langsung diterima enggak ya. Tetap ada syarat akademik dari PTN tertentu ya. Nah ini ya 10 PTN yang non vokasi menerima terbanyak. Ini penerimaan terbanyak ya. PTN menerima terbanyak untuk jalur SNBP ya. UNESA di Surabaya ya, UNIPB ini terbanyaknya di sini ya. Nah ini dengan catatan paling tinggi ada 5 komunikasi ya. Ini mah nanti ya, kan teman-teman juga udah punya target sendiri ya nantinya ya. Ini vokasi terketat, dia ada di perawatan anestesiologi karena dia jarang banget di situ ya si jurusannya ya. Yang pertama SNBP itu, yang pertama saingan teman-teman hanya di sekolah teman-teman ya, jangan lihat sekolah yang lain. Oke, saingannya dalam sekolah untuk setiap prodi di PTN yang sama, artinya FK Unpad ya dengan FK Unpad lagi gitu saingannya di sekolah itu ya. Enggak dengan FK Berwijaya, enggak. FK UI enggak, FK UPA ya FK Unpad lagi ya. Stay ITB ya stay ITB lagi ya. Stay R misalnya jangan dengan stay R lagi gitu saingannya. Hanya di sekolah itu. Jadi dari sekarang untuk yang ingin tahu ingin masuk jalur SNBP ya tadi ada beberapa orang yang targetnya ingin masuk jalur SNBP harus tahu dulu saingan dalam sekolahnya ingin masuk mana dia saingan kamu itu. Ya, yang pertama nilai rapotnya harus naik atau stabil dan stabilnya stabil bagus bukan stabil stabil nggak bagus ya. Minimal masih 50 terus aja gitu ya. Nah, ini tadi ranking paralel lihat saingannya ya. Ya, lihat saingannya ya. Misalnya A ingin masuk FK Unpad, temennya harus tahu nih dalam satu sekolahan ada nggak yang masuk jurusan yang sama, lihat saingannya dia posisi berapa ya. Meskipun nanti di beberapa tahun ke belakang ini SNBP ada sedikit pergeseran pola pengambilan keputusan penerimaan ya. Ini mah gambaran umum dasar ya. Kuota tahun lalunya berapa? Lihat positioningnya ya. Gini maksudnya ya. Kita jangan lihat FK deh ya. FK itu di jalur rapot itu sukar ya, ditembus ya. Beberapa sekolah ada ya. Tapi secara umum itu suka ditembus ya. Kita misalnya ke jalur yang lain ya, misalkan ke fisika ya. Contohnya ya, misalkan fisika yang ada di Unpad misalnya ya. Kuota tahun lalu diterima di SMA teman-teman SMA A misalnya ada 4 orang yang diterima di sana. Ya, berarti tahun lalu pun kurang lebih tahun ini pun kurang lebih ya ada segituan yang diterimanya. Ya, bisa naik, bisa turun tergantung apa? Tergantung banyak hal. Yang pertama tergantung alumni yang udah masuk sana bagus apa enggak gitu ya. Kemudian tergantung juga nilai teman-teman sekarang dibandingkan dengan yang di sana juga bagus apa enggak gitu ya. Tergantung ya. Jadi banyak banyak faktornya. Tapi minimal mah teman-teman masuk ke dalam ranking kuota tahun lalu. Misalnya tahun lalunya 4, teman-teman sekarang berapa nih? Di fisika itu posisi 3 dari yang ingin masuk fisika. Nah, berarti yang posisi 5 dan posisi 6-nya pertimbangkan jurusan yang lain. Sebetulnya SNBP adalah jalur yang paling mudah dimasukin karena nggak harus tes asal teman-teman mau berstrategi milih jurusan. Permasalahannya program studinya biasanya teman-teman kan udah ada targetnya ya. Targetnya biasanya gede-gede semua ya. Artinya gini, aku mau nggak mau menurunkan menurunkan artinya menurunkan program studi lebar gitu ya. Takutnya diterima kan harus diambil ya. Nah, nanti udah keterima aku jadi kesannya nggak bisa ikutan ke FK. Tadinya misalnya FK nih, tapi SNBP-nya saingannya banyak. Nggak mau diturunkan menjadi misalnya ke ilmu gizi misalnya ya, misal ini mah ya. Karena apa? Karena
ingin ngejar FK, ya kerjain di UTBK, ya itu nggak apa-apa ya. Yang SNBP ini hanya yang benar-benar kalau diterima akan diambil karena wajib. Kalau enggak, ya nggak bisa ikutan UTBK. Ya nggak usah ngambil urusan BP kalau gitu mah ya. Atau nggak tadi ya udah aja pilih FK juga. Mudah-mudahan terima, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi harus nating tulus gitu. Kalau rekam jejak alumni itu apa? Rekam Studi jejak koto. alumni itu, apakah 4 orang yang tadi tahun kemarin yang di UGM itu bagus nggak IPK-nya? Apakah dia bermasalah nggak di perkuliahannya? Kalau misalnya dia IPK-nya bagus, tidak ada masalah, mungkin kuotanya akan sama atau bahkan dinaikkan untuk tahun sekarang. Yang tadinya 4 tahun lalu, sekarang mungkin jadi 5 karena alumninya bagus-bagus tuh di sana gitu. Tapi kalau alumninya ternyata di sana ada yang nggak ngambil bahkan, atau ada yang di DO, atau nilai IPK-nya tidak sesuai harapan, mungkin kuotanya diturunkan gitu. Tadi pemilihan pemilihan program studi, paham? Apakah aku akan milih pilihan dua atau enggak gitu? ITB jadi nggak mau pilihan dua gimana? Sok kamu kan katanya Unpad ITB nggak mau jadi pilihan dua ya? Siapa yang mau jadi pilihan dua ya? Nggak ada ya. Artinya gitu, itu tuh nggak mau itu bukan karena pakai pakai kata sifat dia baper dia nggak mau ya dia, tapi dia pakai sistem sistem penilaian. Misalnya gini ya, A 80 nilainya ya, B 75 misalnya ya. Pun itu nilai rendah ya sebetulnya untuk UTBK ya. Jangan cuma udah 90 dan 95 deh ya. A nilainya 95 ya. B nilainya 90 ya. Pingin masuk ke perguruan tinggi yang sama ya. Tapi A yang 95 nilainya memilih program studi di ITB itu sebagai pilihan kedua. Sementara si B yang nilainya 90 memilih program studi sama yang di ITB itu pilihan satu. Nah, setiap di pilihan satu misalnya dia mempunyai skor tambahan misalnya 10 poin. Tuh. Artinya si B mah yang tadinya 90 nilainya menjadi 100 kan? Sementara si A yang nilai 95 tetap 95 karena dia pilihan kedua. Yang lolos siapa jadinya? Si B ya, karena dia memilih di pilihan pertama. Seperti itu ya, dibuat sistem oleh PTN-nya, bukan dibuat secara subjektif. Ah, ya aku pilihan dua. Enggak, aku pilihan dua. Enggak, tapi secara sistem ya, seperti itu. Boni, kamu tanya, kalau minat bakat dan potensi saya itu sebenarnya di seni musik, tapi saya nggak mau jadikan musik itu sebagai mata pencaharian utama di masa depan. Saya mau jadikan hobi saja, Kak. Makanya saya pilih STTM ITB. Menurut Kakak gimana? Nggak apa-apa, bagus ya. Ya, ya nggak apa-apa. Tapi STTM ITB-nya kamu harus, ini berarti artinya harus punya potensi yang lain juga selain musik ya. Artinya fisikanya suka, matematikanya suka, suka kerja di lapangan juga. Ya, kan STTM itu kerjanya nanti di lapangan ya, ditambang gitu. Ya bagusnya kayak gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Pak, aku suka bahasa Inggris, tapi aku nggak mau kuliah di bahasa Inggris. Aku pengen kuliahnya di fisika. Ya nggak apa-apa. Tapi asal fisikanya juga bagus ya gitu ya. Jadi nggak semata-mata apa sih, minat itu harus di kuliah di situ nggak. Tapi yang dikuliahi itu harus ada minat atau bakatnya gitu maksudnya ya. Nggak semuanya minat atau bakat harus kuliah di situ, harus dikuliahi. Tapi tempat kuliah harus ada syarat kalian suka atau ada bakat atau ada minat atau ada potensi di situ. Jadi jangan sampai FTTM ITB ya bagus ya kalau punya kemampuan di fisika dan matematik dan sekolah di lapangan. Musik mah hanya sebagai hobi aja ya. Jangan sampai jadi musik buat masuk FTTM ya nggak bisa ya. Dia nggak nyambung. Ya jadi hobi nggak apa-apa. Bagus. Gitu, Boni ya. Oke, ini pertanyaan bagus nih ya. Kalau ada belum jejak alumni sekolah tersebut, apakah masih ada kemungkinan masuk ke jurusan tersebut? Masih ya. Beberapa tahun ke belakang, ini regulasi SNBP ya, ada sedikit perubahan ya. Nggak sama seperti. Jadi banyak sekarang beberapa siswa menjadi pembuka sejarah baru. Bisa, ya, sangat bisa. Artinya bahkan justru, makanya ini adalah pola umum ya. Ini udah ada sedikit pergeseran ya. Jadi kadang-kadang ya alumninya ada, malah nggak ada yang diterima tahun sekarangnya ya. Bisa jadi seperti itu ya. Ya, kenapa? Karena tadi ada pergeseran tadi ya, ada pergeseran pola penerimaan. Ya, bisa jadi nanti di dalamnya kita nggak tahu nih soalnya di dalamnya si mahasiswa itu yang dari jurusan yang dari sekolah kita tuh baik atau enggaknya tuh nggak ada laporan ya, kecuali emang nggak ngambil mah itu ada laporan, ada blacklistan ya. Bisa ya, kalau nilainya bagus,
Ya, Nala nilainya punya nilai bagus dan jurusannya bukan jurusan favorit yang dibidik oleh banyak orang. Misalnya, di tahun kemarin nggak ada yang ke kedokteran Unpad. Ya, aku sekarang Nala ingin mencoba masuk jalur rapot masuk kedokteran Unpad. Boleh nggak? Kalau dibilang boleh mah boleh ya. Peluang ada nggak? Nah, lihat lagi peluangnya. Jurusannya, jurusan persaingan sangat tinggi ya kedokteran mah. Unpad lagi ya. Pertama, Nala di dalam sekolahnya ada nggak saingan? Nggak ada Kak, aku nggak ada saingan. Paralel berapa lah? Kalau paralelnya 5, jangan dulu ya. Yang pertama mah nggak ada rekam jejak. Paralelnya kalau kedokteran itu ya minimal mah harus satu atau dua, ya satu biasanya mah ya. Gitu. Tapi kalau jurusannya yang jarang peminat bukan adanya jelek ya. Jarang diminati aja misalnya ke fisika Unpad tahun lalu nggak ada tuh. Aku ingin nyoba dan aku nilainya lumayan cukup bagus nih di fisika, bisa nggak? Bisa. Ya. Dan jangan lupa juga ya SNBP ini ada 2 mata pelajaran pendukung ya. Dan itu sangat berpengaruh ya. Untuk masuk jurusan ke misalnya teknik dan sipil misalnya ya. A dan B saingan. Sekolah yang sama. Pingin masuk FTSL nih. SMA A misalnya ya. Pingin masuk FTSL yang sama ya. FTSL kan banyak juga ya. Ada FTSL apa, FTSL apa, ini FTSL yang sama. A pingin masuk FTSL, B juga sama. Si A nilai ranking secara totalnya gedean si B. A mah ranking 2, B mah ranking 4 misalnya. Ya kuotanya ada 5 misalnya ya. Atau kuotanya ada 3 misalnya lah ya. Tapi si B ini punya nilai fisika yang lebih gede daripada si A. Ini bisa jadi si B yang lolos ya karena FTSL membutuhkan nilai fisika yang bagus. Jadi 2 mata pelajaran pendukung itu berpengaruh besar ya dalam penerimaan di jalur SNBP ini. Nggak hanya nilai totalnya, tapi 2 pelajaran pendukung ini juga menjadi nilai total. Dan ini nih ya, ingat nih siapa yang mendengarkan di sini ya, TKA tuh kan boleh milih apapun ya katanya ya. Ini bagusnya kalian jangan sampai menyimpang dari apa yang dipelajari di sekolah. Misalnya di sekolah kalian nggak ngambil biologi, tiba-tiba kalian TKA-nya biologi. Jangan ya. Kan aku mau masuk kedokteran ya, tetap jangan ya karena nilai rapot ini nanti kan TKA itu untuk memvalidasi nilai rapot ya. Nilai rapotnya nggak ada, tapi TKA-nya ada. Jadinya yang bias nantinya gitu. Bagusnya itu seranah dengan apa yang dipilih di sekolah. Lagian ngapain di sekolah milih itu kalau ternyata pingin-pingin ke yang lain-lain ya. Itu ya, ini mah saran ya. Jadi TKA 2 pelajaran pilihan lah tadi ya disesuaikan dengan apa yang diambil di sekolah. Jangan sampai menyimpang. Begitu ya. Soalnya didengar nih di siswa Tridaya ada yang seperti itu. Banyak yang nggak satu dua ya. Di sekolah milih apa, TKA-nya pilih apa ya tiba-tiba kepingin ke situ nggak dari dulu padahal mah ya milihnya ya. Dan nggak ada kan di sekolah ya iya sih. Ya cuman untuk jalur rapot ini TKA-nya, pilihan TKA-nya nanti sesuaikan dengan apa yang teman-teman ambil di sekolah pelajarannya gitu ya. Oke itu ada Revan ya. Kita jawab dulu ya. Kak kalau ingin masuk teknik elektro dan pilihan duanya teknik kimia, ambil TKA kimia fisika kira-kira bisa nggak ya? Teknik itu dan teknik kimia ya. TKA-nya ini kamu jalur apa nih? SNBP? Ya, nggak aja SNBP atau SNBT ya. Kan teknik ya, teknik itu kan matematikanya, makanya matematika wajib ya. Matematika wajib ya, karena ada teknik kimia dan teknik elektro. Sebetulnya teknik kimia dan teknik elektro itu suatu ranah teknik yang agak berbeda dikit ya. Nggak beda dikit, beda ya ranahnya ya. Teknik elektro berbau elektromatematika dan komputasi dan informatika seperti itu, sementara kimia adalah industrial ya. Banyak praktiknya gitu, banyak praktik ke lapangnya. Kalau elektro kan banyak ngulik-ngulik di dalam apa sih ruangan gitu ya. TK-nya fisika dan kimia bisa ya, atau enggak kamu ambil fisika dan matematika tingkat lanjut, Revan ya. Kamu pilihannya teknik kimia sama kimia atau teknik kimia sama misalnya teknik industri itu bisa kimia dan fisika ya. Kimianya ada loh, tapi kalau ada teknik elektronya kamu ambil fisika dan matematika tingkat lanjut kalau saran sih, Revan ya. Susah kan matematika tingkat lanjut? Ya susah juga nanti kamu belajar teknik elektro juga ya. Ya harus bisa ya, harus mau lah. Kak, emang SPP boleh milih linjur dari mapel jurusan di sekolah kah? Ya boleh ya. Kan sekarang sebetulnya nggak ada IPA IPS ya, nggak ada linjar-linjuran maksudnya eh dibolehkan ya asal merdeka bertanggung jawab artinya ke teman-teman semua misalnya nggak belajar tentang fisika ngambil fisika di SMP boleh boleh tapi kan nanti juga nggak ada nilai-nilai patokannya buat univ untuk menilai ya jadi kemungkinan diterimanya juga ya mungkin mengecil ya boleh-boleh aja bebas ya sebetulnya pilihan mah ya mau SNBP mau SNBT pun bebas milih jurusan mah sekarang gitu.
Kak, aku untuk mapel pendukung kira-kira berapa persen dari rapat ya? Aduh. Soalnya jurusan yang aku pilih nilai mapelnya lebih gede daripada rata-rata rapot. Biasanya 50-50 ya, 50%, 50% ya. Soalnya jurusan yang aku pilih nilai mapelnya lebih gede daripada rata-rata rapot. Biasanya minimal itu 50% nilai total ya, plus 50% dari nilai mata pelajaran pendukung. Gitu kan. Nah, Kak, baiknya untuk TKA lebih baik ambil kimia, biologi, atau kimia fisika ya. FK ya. Biologi itu kan kedokteran itu emang betul membutuhkan biologi ya dan kimia ya, tapi teknik kimianya sebetulnya nggak membutuhin biologi ya. Lebih baik biologi kimia atau kimia fisika ya sebetulnya ya. Ini untuk TBK kan ya, untuk SNBP ya, FK itu sih ya bagusnya sih sebetulnya ambil kimia dan biologi ya. Dua mata pelajaran pendukungnya ya. Nah, untuk pilihan keduanya, teknik kimianya, ya sebetulnya dia butuhnya kimia fisika atau fisika tingkat lanjut atau kimia matematika tingkat lanjut gitu ya. Tapi untuk ke arah ke FK-nya, kamu ambil aja kimia dan biologinya. Kak, kalau jurusan K3 kesehatan dan keselamatan itu ya, apa pilihannya biologi sama kimia atau gimana Kak? Nanti Kakak kasih ya, nih kasih gambaran ya di sini. Bentar saya buka dulu ya. Ini adalah yang revisi yang terbaru dari pemerintah tentang apa nih? Mata pelajaran pendukung. Ya, di sini ada banyak ya nanti kita ada humaniora, ada ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, terapan dan kesehatan. Kita lihat kesehatan ya, karena itu maksudnya kesehatan kan ketiga ya, begitu. Rumpun ilmu nah ini, rumpun ilmu ya, kesehatan masyarakat, kebidanan, keperawatan, kesehatan, ilmu sains, informasi, hukum dan sebagainya. Nih, mata pelajaran pendukung. Jika teman-teman di sekolahnya adalah kurikulum merdeka, berarti pelajaran pertamanya adalah biologi. Berarti dia syaratnya hanya biologi aja ya, artinya gitu ya. Pelajaran pendukungnya ya. Satu lagi apa dong Kak? Satu lagi bisa pilih yang lain berarti kimia atau yang lebih dekat matematika tingkat lanjut gitu. Biologi sama kimia boleh nggak? Boleh kimianya. Yang penting biologi diambil gitu ya. Ya, kedokteran pun sama ya. Kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, sini ya. Ilmu rumpun kesehatan. Ada lagi nih. Mana lagi nih? Ilmu rumpun apa nih? Banyak di sini nanti ini filenya dikasih nanti ya. Teman-teman minta nanti ke koordinator unit masing-masing di temannya di tempat lesnya ya. Karena SNBP itu kalau berstrategi bagus bisa lebih lulus ya. Tadi nih program studinya kalau nggak ideal-ideal banget ya bolehlah milih yang lainnya. Misalnya yang nggak banyak banyak persaingan, misalnya ke ilmu pertanian atau misalnya ke agroteknologi ya, yang banyak saingan. Kalau kedokteran, ITB itu kan lebih ketat lagi ya untuk jalur rapot ya. Kalau jalur UTBK mah ya tergantung nilai ya, nilainya gede ya bisa masuk gitu. Kalau jalur rapot mah kan ini banyak-banyak banget syarat syarat yang emang goib ya, yang hanya PTN yang tahunya, tapi kita bisa memprediksi nih, kalau ke sini kira-kira lulus nggak sih ya, kan di kedokteran mah terlalu gede ya, pindah aja ke mana gitu ya, tapi pindah pun nggak ngasal ya. Kak, Abu mau ngambil FKH, Fakultas Kedokteran Hewan. Kalau semisalkan untuk pilihan pertama aku ke UNER, lalu pilihan keduanya di Universitas Udayana, bias nggak Kak? Ya bias, bisa nggak ya maksudnya mungkin ya. Di mana ini maksudnya? Untuk jalur SNBP atau jalur SNBT? Kita kan lagi bahas SNBP ya. Kalau SNBP itu pilihannya salah satunya wajib ada di Jawa Barat. Karena kita lagi sekolah di Jawa Barat. Kecuali Belva ini sekolahnya di Jawa mana nih? Kalau Belva dari mana nih? Unit mana nih? Jogja pun kira-kira ya nggak masuk ya ranahnya. Kan UNER Jawa Timur ya. Gitu. Jadi nggak bisa satunya ke UNER, satunya ke Udayana nggak bisa. Udah lah ya, Udayana ya. Maksudnya satunya jangan ke situ di Jawa Barat adanya. Di Unpad juga kan ada. Ya tapi untuk jalur SNBP ini dikasih tahu lagi ya. Kedokteran hewan, dokteran gigi itu bukan agak ya susah untuk ditembus ya. Kalau mau satu aja ambilnya Belva ya, nggak usah dua. Kalau satu pilihan mah boleh dimanapun. Ambil aja Udayana, FKH gitu ya. Tapi kalau jalur UTBK bisa di mana aja ya. Kalau jalur ini nanti kita konsultasi, ada sesi konsultasi nanti ya. Maksudnya biar keterima nih, ya kecuali ya kan teman-teman nanti terus ya nggak apa-apa lah, aku coba-coba aja. Tapi kalau emang udah yakin, jangan terlalu berharap di jalur rapot mah ya. Takutnya kecewa nantinya motivasi untuk UTBK-nya jadi turun. Kak, aku mau ke DKV, tapi katanya untuk mapel tambahan TKA ngambil matematika lanjutan dan aku nggak diajarin di SMK. Kak, baiknya gimana ya? Kamu SMK apa ini, Sofia? Desain kan ya? Seni budaya ada nggak? Yang lanjutnya aja gitu ya ngambilnya. Oke, kalau buat yang SMK ya, eh kalau yang tiga kan wajib ya, Sofia ya.
Ya, yang dua lagi ini ambil aja yang paling mendekati aja ya dengan jurusan yang ada ya, yang digulirkan nantinya ya, Sofia ya. Ini program studi pendukungnya ya. Jadi teman-teman nanti lihat ini buat acuan buat SNBP dan buat TKA. Kalau di sini misalnya mata pelajaran pendukungnya hanya satu, sejarah aja dimintanya ya. Berarti satu yang lain pilih yang paling mendekati. Kalau lebih ingin aman ya ambil matematika atau bahasa Inggris ya. Kalau misalkan di sini ada sosiologi doang, berarti hanya sosiologi aja yang diminta dia, ya. Satunya lagi, ya yang dekat-dekat lah, atau enggak yang umum lagi, misalnya bahasa Inggris tingkat lanjut, atau matematika tingkat lanjut, ya. Karena bahasa Inggris tingkat lanjut ke bahasa Inggris kan dibutuhkan, gitu ya. Nah, kalau ini kan, dan atau, kalau ekonomi kan dan atau ya nih, ekonomi dan atau, berarti ya pilihnya ekonomi dan matematika tingkat lanjut, kalau ada, ya. Jadi ya, jadi TKA-nya nanti sesuaikan ya, jangan sampai lintas-lintas ya. Jadi saran saya mah jangan sampai lintas-lintas dari yang nggak diambil di sekolah TKA-nya ya. Aku pengen kedokteran kak, biologi ah. Ya kenapa nggak ngambil biologi dari sekolah kok kemarin gitu kalau pengen kedokteran gitu ya. Nah, jangan sampai itu aja. Biar saling mendukung lah si proses penilaiannya. Ya nilai rapotnya ada, nilai TKA-nya ada, saling mendukung lah gitu ya. Nanti kalau ngecocok gitu, nanti Univ juga bingung. Wah ini anak kayaknya apa sih ganti-ganti keinginan nih, nggak konsisten gitu nanti mikirnya ya. Oke, sekarang SNBT ini ya, UTBK ya, UTBK ya. Kemarin kalian udah TO UTBK yang pertama ya. Nilainya ada yang masih mau 1.000 ya, ada yang enggak. Itu kita pakai item respon teori ya. Ini biayanya tadi akunnya sama dengan akun yang tadi dibuat sebelum SNBP ya, harus punya akun dulu ini ya. SNBT itu yang lulus di SNBP ya, itu udah otomatis diblok untuk ikutan UTBK nggak bisa. Jadi kalau lulus ya harus diambil, makanya pilihan di SNBP harus bener-bener ya milihnya yang disukai dan akan diambil kira-kira diterima. Jadi pas SNBP kalian bayangin nih, kalau aku keterima di sini, saya tidak akan merasa senang, ya jangan diambil. Nanti ada penyesalan, nyesal bukan nyesal nggak diterima, nyesal diterima. Aduh, diterima, SNBP kalau nggak diterima mah aku bisa UTBK. Karena jangan sampai kayak gitu, ya. Kalau SNBP mah yang diterima itu wajib disenangi ya, harus disyukuri itu. Kalau enggak ya karena nggak bisa gitu UTBK. Ya kalau misalkan ada gambaran misalkan pilihan duanya di SNBP atau pilihan pertamanya adalah program studi yang kira-kira kalau diterima tuh nggak bikin senang gitu ya, nggak bikin bersyukur, ya jangan diambil. Nanti ada penyesalan karena kamu nggak bisa ikut UTBK. Jadi wajib yang SNBP ya tanya tadi wajib senang dan wajib akan suka kalau dinyatakan diterima. Karena di blok otomatis ini nggak bisa ikut UTBK ya. UTBK tahun lalu ya, yang tadi yang udah dijelaskan ya. Jadi siswa yang dinyatakan lulus SNBP tahun 2025 yang nomor 3 nih ya. SNBP 2024 dan SNBT 2023 tidak dapat mengikuti SNBT 2025. Jadi yang lulus tahun ini, misalnya teman-teman sekarang lulus jalur rapot SNBP, nggak bisa ikut UTBK kan tahun ini, tahun depan pun udah nggak bisa ikut. Tahun depannya lagi juga udah seumur hidup udah nggak bisa ikut aja pokoknya. Ya kalau lulus SNBP mah. Makanya harus bener-bener jurusannya. Ya. Ya kenapa? Karena banyak yang coba-coba sih ya. Aku ingin nyoba-nyoba ya lulus apa enggak? Nggak diambil ya. Kasihan adik kelasnya yang pengen masuk situ. Kan buat kalian itu nggak favorit. Misalkan jurusan pertanian. Kan buat kalian nggak suka. Itu di seluruh Indonesia ribuan orang ini ada yang ingin masuk situ. Bener-bener ingin masuk loh. Dan kursinya diambil sama kalian gitu. Terus kalian nggak ambil gitu. Ya makanya sekarang dinyatakan yang lulus SNBP nggak boleh ikut apapun. Di tahun sekarang maupun di tahun-tahun berikutnya ya. Nggak bisa. Harus diambil. Oke, itu SNBP. Nah, SNBT ya ini ya, tes tertulis berbasis komputer ya. Sama ya, tadi syaratnya sama ya, portofolionya pun sama. Tadi yang seni sama olahraga pun harus ada portofolio ya. Nah, ini ya pelaksanaan UTBK ya tahun kemarin, tahun ini yang di 2025 kemarin nih, tahun lalu ya. Selama 10 hari, 2 sesi per hari ini, tanggalnya bisa milih nggak teman-teman semua? Ini tanggalnya, ini ditentukan oleh sistem, nanti daftarnya kapan, nanti dapatnya kapan, nggak tahu kita ya. Kita hanya bisa melihat daftar di tempatnya. Mau daftar di ITB, mau daftar di UPI, tempatnya loh ya, tempat tesnya mau daftar di mana. Nanti kalau penuh ya berarti di redirect nanti ke tempat yang lain. Tanggalnya pun ngikutin sistem dapatnya tanggal berapa nantinya. Ini gambarannya selama bulan ini ya, April Mei ini ya, tahun kemarin ya. Karena lebarannya tahun sekarang mungkin agak maju ya, mungkin ini agak maju lagi nih ya, bukan 23 April, mungkin ada di 12 April mungkin ya. Gitu. Boleh milih 4 pilihan program studi ya. Ya, 2 sarjana dan 2 diploma. Ini standarnya gini, tapi nanti si simulasinya bisa beda-beda ya. Bisa juga 1 sarjana, 3-nya diploma mungkin bisa ya gitu. SNBT 2025, peserta diperbolehkan milih 4
program studi dengan penyelesaian 3 dan 4 gini maksudnya ya. Jadi boleh milih 4 ini ya. Boleh milih 4. Nah ini. Kalau temennya hanya milih satu, ini bebas mau ngapain aja boleh. Mau memilih program studi apa aja juga boleh. Mau sarjana boleh. Mau D3 boleh. Mau D4 boleh. Yang dimanapun boleh. Kalau milihnya hanya satu pilihan ya. Kalau pilihnya pingin dua, aku pingin milih dua ah. Biar ada peluang yang lain dua, boleh. Bebas milih program studi apapun juga sama ya. Dua-duanya sarjana boleh, boleh. Dua-duanya diploma boleh, boleh. Satu sarjana, satu diploma boleh, boleh. Bebas. Nah, yang jadi syarat itu kalau tiga pilihan program studi. Kalau pingin milihnya tiga, artinya dua program akademik dan satu program vokasi atau satu program akademik dan dua program vokasi atau tiga program vokasi dan satu diploma tiga. Dengan minimal satu program diploma tiga. Paham maksudnya seperti apa di sini? Kalau tiga ya, salah satunya ya, pokoknya itu satu sarjana boleh, boleh, satunya lagi, duanya lagi, vokasi boleh, boleh. Dua sarjana, satunya diploma 4 boleh. Dua sarjana, satunya diploma 3 boleh. Satu sarjana, dua diploma 4 boleh nggak? Boleh. Satu sarjana, dua diploma 3 boleh nggak? Boleh. Satu sarjana, satunya diploma 4 satunya diploma 3 boleh, boleh. Paham ya? Kalau tiga pilihan, kalau empat pilihan gimana? Mirip sama tadi ya. Dua sarjana, sisanya diploma. Boleh nggak? Dua sarjana, dua diploma 4? Nggak bisa itu mah ya. Diploma 4 itu minimal harus ada D3-nya ya. Intinya harus ada D3-nya. Dua sarjana, satu diploma 4 boleh, satu diploma 3 boleh. Dua sarjana, dua diploma 3 boleh, boleh. Ada diploma 3-nya kan yang nggak boleh itu dua sarjana, dua diploma 4 itu nggak boleh. Itu. Pilihan pertama itu wajib yang paling di target utama ya, artinya yang paling susah. Boleh nggak pilihan satunya diploma? Boleh, ini ngacak boleh ya. Ini tuh nggak harus pilihan pertamanya saja, nah enggak ya. Pilihan satunya diploma juga boleh ya. Ini mah jumlah totalnya segini gitu, bukan urutannya. Urutannya pemilihan studi menyatakan prioritas. Jadi kalau prioritasnya pingin ke D4 ya D4 yang jadi pilihan pertama gitu ya. Gitu. Nah, ini ya soal sebetulnya untuk UTBK tahun yang ini, yang tahun besok 2026 belum ada pengumumannya ya soalnya seperti apa. Cuman udah beberapa tahun ke belakang itu sama ya soalnya seperti ini ya. Apakah TKA nanti ngaruh ke UTBK kita nggak tahu ya. Dan resminya seperti apa mungkin jadi pertimbangan lain juga mungkin bisa ya. Oke, tes literasi dan kita nggak tahu nih apakah nanti juga ada pelajaran kita nggak tahu ya. Gosipnya kan tahun kemarin ada lagi TKA ya, ada lagi tes matematika, fisika, kimia, biologi seperti beberapa tahun yang lalu, ternyata kan enggak ya, tetap tuh TBK tetap berbasis penalaran dan TPS. Ini kan udah TO-nya kemarin ya, jumlah soalnya udah sama dan waktunya pun kita buat sama, cuma bedanya kalau UTBK nanti memang kalian tetap running 3 jam 15 menit, nggak bisa berhenti total, terus aja terus-terusan di satu ruangan, nggak bisa pause dulu, nggak bisa makan dulu, nggak bisa. Kalau kemarin TO kan bisa ya, penalaran umum udah beres, istirahat dulu. Nanti mah nggak bisa. Jadi bagusnya nanti untuk TO usahakan ya kalau TO-nya dilaksanakan di unit, unitnya mengadakan TO, teman-teman datang. Biar running 3 jam 15 menit tuh gimana rasanya, biar nanti nggak kaget, biar terbiasa. Karena UTBK ini nggak hanya sekadar bisa, tapi juga harus biasa. Kalian bisa nih paham, tapi apa sih ketahanan kalian dalam menyelesaikan itu lemah. Akhirnya beberapa soal beberapa menit udah capek ya, jadi nggak bisa. Jadi kita nggak mereka tes UTBK nggak hanya menilai kemampuan akademik, juga menilai juga kemampuan emosional dan ketahanan teman-teman semua. Kan nanti perkuliahan kan butuh ketahanan ya. Dibagi kasih beberapa tugas seperti apa, sanggup nggak? Makanya ini tesnya kayak gini ya. 3 jam 15 menit statis nggak stabil nggak ini si kemampuannya nih ya, konsentrasinya ya gitu, yang nggak hanya sekadar bisa loh ya tapi juga terbiasa. Oke, jadi nanti teorinya usahakan running 3 jam 15 menit tanpa henti ya. Nanti diacak nih aslinya mah, ada yang mulainya penalaran umum dulu, teman di sebelah nanti ada yang matematika dulu, teman sebelahnya lagi mungkin ada yang bahasa Inggris dulu. Dan bahasa Inggris pun terjadi beberapa paket ya. Ada yang paket nomor berapa, ada yang paket nomor berapa, beda-beda nantinya ya. Oke, itu ya. Nih akunnya sama nih ya. Ini kan registrasinya nih sama nih ya. Akun sekolah. Nah ini registrasinya sama nih 13 Januari, startnya sama dengan SNBP nih. Cuman endingnya di 27 Maret. Ya 27 Maret itu adalah pemilihan program studi nantinya. Di ini nih ya. Di sini nih 27 Maret ya. Memilih menu pendaftaran. Sama siapa nih yang didaftar? Sama teman-teman semua ya.
Pendaftaran mah ini mah gambaran tahun lalu ya, tahun ini 2025 ya. Buat 2026 kemungkinan tanggalnya ya geser-geser dikit lah ya. Ini ya TBK itu. Ini sama ya, web portalnya sama ya. Ini penerimaannya totalnya daya tampungnya udah ada di sini ya. Daya tampung SNPMB dari awal sampai akhir baru ada perubahan nih ya. SNBP awal di Pemetik segini diubah segini, diubah lagi SNBT ada perubahan intinya. Tapi teman-teman jangan fokus ke sini, fokus aja ke pilihan program studinya apa, skornya berapa ya. Nah, ini nilai UTBK tahun 2025. Jenjang D3 minimal ya. Ini bukan nilai minimal yang diterima, bukan. Ini nilai minimal respon dari peserta ya. Biasanya nilai minimal ini kita abaikan, ada standar tertentu yang kita abaikan seperti TUTBK kita ya, TUTBK tidak ya. Sebetulnya ada nilai peserta yang nol. Cuman kita nggak anggap nol itu ya. Kita abaikan nilai-nilai nol, nilai-nilai yang kecil-kecil gitu yang kayaknya ini impossible. Maksudnya ada teknis-teknis tertentu yang menyebabkan nilai seperti itu kita abaikan. Nah, didapatlah nilai minimumnya S1 itu 200 ya. Ratanya segini. Sebetulnya ada nilai yang di bawah 200 ya. Cuman dipatokan dia berarti 200 nih minimal ya. Sisanya dianggap nggak ada, itu dianggap diabaikan datanya ya. Ratanya segini. Apakah ini yang diterima? Enggak ya. Ini bukan nilai yang diterima segini, bukan. Ini nilai rata-rata peserta. Maksimalnya segini nih nilai yang dicapainya ya. Berapakah yang dicapai peserta minimal dapat masuk? Ya 600 ke atas ya. Tergantung program studinya nanti ya. Nih, ya ini pendaftar terbanyak, elemen terbanyak, daya tampungnya segini. Kalau yang ini mau di pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4 ini nggak ngaruh ya. Kalian tapi harus berstrategi ya. Jangan sampai pilihan pertamanya itu lebih rendah dibanding pilihan kedua. Yang keduanya ketat tapi di pilihan kedua. Nah, yang pilihan pertama ya udah keterima di pertama pasti gitu ya. Jadi harus ada gap antara pilihan pertama, 2, 3, dan 4 baik itu dari secara nilai maupun dari secara persaingan ya. Yang dipublikasikan oleh pemerintah dari tahun ke tahun itu hanya daya tampung dan peminat, tidak pernah mengeluarkan nilai. Jadi kalau ada nilai yang berseliweran di sosial media bahwa masuk ke sini nilainya segini, adapun biasanya nilai tertinggi yang diumumkan ya, karena itu buat apresiasi kepada peserta yang mempunyai nilai tertinggi. Misalnya nilai tertinggi untuk UTBK 2005 ada di STI ITB dengan nilai sekian, nah tertinggi itu, ya kan kita nggak tahu terendahnya berapa, rata-ratanya berapa ya. Tidak pernah mempublikasikan kecuali tahun 2019 dulu ya, 500 program studi tertinggi di Indonesia. Setelah itu tidak pernah ada lagi. Jadi artinya kalau kalian teman-teman mendapatkan nilai itu bisa dipercaya boleh enggak, itu berarti prediksi dari lembaga-lembaga seperti Tidaya pun punya prediksi-prediksi tertentu untuk masuk ke PTN dengan nilai tertentu ya. Jadi jangan sampai jadi patokan murni ya. Teman-teman semua ikutan TO juga dimanapun diselenggarakan ya. Jangan sampai hanya mengandalkan TO Tridaya aja nggak cukup ya. Ada dipahami, Fai ada di Genius ada, kita sebut merek aja nggak apa-apa. Ada di bimbel-bimbel lain dibuka TO ikutan biar tahu positioning teman-teman semua di mana. Saingannya nggak hanya Tridaya, disaingkan dengan mana, berapa nilainya. Kemudian juga jangan sampai punya pemikiran gini, kok aku di bimbel lain mah aku dapat nilainya segini, kok Tridaya mah segini ya. Mereka punya standar tersendiri ya, tapi Tridaya punya standar plus minus 5% dari standar deviasinya sama dengan nilai UTBK-nya. Ya, kalau lebih susah tidak ya mah ya kan kita nggak mau menyesatkan ya. Jangan sampai teman-teman dapat nilai skor di tempat lain segini 700 bisa. Oh, aku mau TO di A 700. Ini bisa masuk ke STTM misalnya. Di Tridaya mah hanya 500. Ya kita nggak mau menyesatkan ya. Lebih baik belum tercapai daripada gede ternyata 700 akhirnya salah dalam penjurusan, salah dalam mengarahkan jurusan karena nilainya dianggap gede, ternyata nilai itu terlalu rendah, nilai TO itu terlalu gampang artinya ya, dibandingkan dengan aslinya ya. Insya Allah tidak itu deviasinya 5% ya, dari UTBK aslinya ya, nggak terlalu jauh. Maksudnya kita ada berada di atas lah dikit ya tingkat kesulitannya dibanding bimbel lain mungkin ya. Kalau dirasa coba aja ikut ya, jangan juga nyari bocoran ini ya. Ini buat apa nyari bocor-bocoran TO ya? Ada yang pertanyaan sampai sini? Kak, kalau gagal UTBK itu nanti bisa ikut UTBK lagi berikutnya, dah bisa berapa kali kesempatannya UTBK, Kak? 3 kali ya, biasanya ya. Sampai dengan tahun ketiga, tahun pertama nggak lulus, tahun kedua coba lagi, tahun ketiga bisa coba lagi. 3 kali berturut-turut dengan tahun sekarang ya. Totalnya 3 kali, biasanya. Tahun lalu tuh ada yang nggak lolos di psikologi Unpad, tapi dia lolos di ITB. Ya, karena psikologi Unpad itu banyak persaingan, sehingga nilainya gede banget ya. Jadi artinya
ada yang nggak lolos di situ pilihan duanya ITB, malah ITB-nya yang lulus malah ya gitu. Jadi perlu perlu pertimbangannya. 600 itu minimal banget standar ya, kita kejar 6,5 sekarang ya, standarnya ditaikin ya. Jadi yang kemarin-kemarin masih 400, 300, 200, 500, jangan berkecil hati, kita masih TO pertama, tapi juga jangan terlena ya, kita masih ada TO-TO selanjutnya, harus naik signifikan ya. Perlu pengorbanan ini mah ya, karena nggak main-main ini, bukan hanya bisa, tapi tadi udah termasuk biasa dan tahan juga untuk menghadapi soal yang banyak, dan di depan komputer 3 jam 15 menit itu lelah loh mata kita ya, harus banyak latihan ya. Diterima di UTBK oleh Insan Mandiri nggak? Karena jurusannya ingin yang tadi keterima di pilihan dua, pinginnya keterima di pilihan satu, tadi pingin lanjut mandiri, boleh nggak? Sebetulnya boleh asalkan nggak diregistrasi ya. Jadi saat keterima UTBK dinyatakan terima, jangan daftar. Maksudnya jangan konif, jangan registrasi ulang, jangan daftar ulang. Boleh, tapi ITB tahun ini ya tahun kemarin itu eh, menyatakan melarang siapapun siswanya yang sudah dinyatakan lulus UTBK tidak boleh ikutan mandiri ITB. Jadi ada syarat-syarat apa ya di PTN-nya untuk mandiri mah ya. PTN boleh punya regulasi yang lain untuk mandiri mah. ITB nggak bisa ya. Udah lulus UTBK nggak bisa ikutan mandiri ITB ya kemarin. Kalau untuk SNBP jalur rapot itu berita seperti itu bisa dibenarkan ya. Jadi kalau emang pingin ngambil dua pilihan, ambilnya di satu universitas aja ya, jangan ngambil di universitas yang lain yang pilihan duanya. Tadi udah disimulasikan ya. Emang betul itu mah ya, kalau jalur rapot SNBP ya, tapi kalau jalur UTBK itu bebas. Kalau jalur UTBK itu bebas, mau ngambil dimanapun, mau pilihan duanya dimanapun itu bebas. Tidak ada syarat univ yang nggak mau di nomor dua kan nggak ada ya kalau UTBK. Untuk daerah beberapa sekolah di Jawa Barat ya di Bandung atau Cimahi, dia punya jatah kuota untuk jalur SNBP itu justru ada di PTN luar Jawa, PTN luar Bandung ya. Misalnya ada beberapa SMA Negeri 2 Cimahi, dia punya jatah di Universitas ITS ya, dia punya jatah, ada juga beberapa sekolah juga punya jatah di Brawijaya ya, sehingga meskipun ada syarat tadi bahwa pilihannya salah satu harus di perguruan tinggi yang seprovinsi, namun kita lihat jejak alumni, jika emang ada yang di luar pulau, di luar Jawa, di luar Jawa Barat maksudnya, boleh ikutin jejak itu ya, tapi jadikan pilihan pertama. Seperti itu. Makanya jejak alumni penting, meskipun tadi ya, pembuka sejarah untuk tahun kemarin dan 2 tahun kemarin juga banyak ya, jadi ada beberapa SMA, tahun kemarin tuh ada. Kenapa tahun sekarang malah jadi nggak ada yang diterima di situ? Nah, itu misterinya emang perlu ditelusuri apakah yang kuliah di situ dari SMA kita tuh tidak baik atau seperti apa ya. Justru bahkan diterimanya di jurusan yang lain pembuka sejarah. Ya, boleh jadi teman-teman yang ingin membuka sejarah, yang penting syaratnya nilainya harus gede. Dan program studinya bukan program studi yang banyak peminat. Dan jangan sampai nih ya, baik SNBP maupun SNBT, kita beranggapan bahwa diploma, Polman itu lebih gampang ditembus. Justru kenyataannya persaingan lebih ketat di sana. Karena untuk UTBK sendiri ya, untuk UTBK ini ya, kita untuk UTBK banyak pilihan 3 dan 4 itu masuk ke diploma, artinya persaingan jadi numpuk di sana. Jadi nilainya pun bisa jadi lebih gede di sana ya. Jadi perlu juga pertimbangannya. Info kuota, taunya dari mana Kak? Informasi dipublis resmi atau enggak? Kalau info kuota untuk daya tampung dan peminat itu dipublis resmi dari web tadi Bu ya, dari web ini Bu, bentar ya. Dari web di sini di resminya baik itu jalur SNBP maupun jalur SNBT, kuotanya ada bisa dilihat di sini. Cuman untuk sekarang kemungkinan ini masih data tahun yang kemarin belum diupdate untuk di webnya. Biasanya diupdate-nya ini mendekati pemilihan anak untuk milih SNBP baru ada. Jadi di sana ada kursinya berapa, kemudian persaingan tahun lalunya berapa kelihatan di sini. Tapi untuk nilai itu tidak dipublikasikan. Jadi untuk nilai itu PTN maupun panitia SNPMB yang tidak pernah mempublikasikan. Adapun nilai itu adalah prediksi dari lembaga-lembaga bimbel seperti Tridaya, memprediksi dari mana datanya? Dari lulusan-lulusan kita, ya kita data lulusan kita yang masuk ke mana, nilainya berapa. Kemudian juga dari data tahun 2019 pernah juga dipublikasikan nilainya, setelah itu nggak pernah. Nah, kita analisis, kita jadi bisa mengeluarkan nilai prediksi kita seperti apa nilainya untuk masuk ke program studi tertentu. Untuk kuota kursi bisa dilihat di website ini ya nantinya. Tapi untuk tahun sekarang kalau dilihat mungkin masih data tahun yang lalu ini ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita simpulkan ya.
Yang pertama, ya kita simpulkan dulu yang pertama nih. Yang pertama apa tuh? Bahwa jalur masuk perguruan tinggi secara umum ya. Secara umum jalur masuk perguruan tinggi itu ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama itu adalah jalur SNBP, rapot P ya belakangnya prestasi, prestasi rapot. Yang kedua adalah jalur tes tertulis ya UTBK, SNBT ya belakangnya T, tes tertulis atau UTBK ya. Yang ketiga jalur mandiri. Ya, jalur mandiri. Di luar itu ada lagi jalur IUP ya untuk International Undergraduate Program ya itu terpisah ya. Ada jalur lagi Poltekkes juga dia tidak belum masuk ke jalur SNPMB ini ya. STAN pernah masuk untuk UTBK-nya aja untuk nilai TPS-nya aja sementara udah lepas lagi. Jadi kedinasan ini beberapa masuk beberapa enggak. Yang kemarin pernah masuk adalah STAN tapi udah mengundurkan diri lagi ya nggak tahu nih tahun depan dia gabung lagi atau enggak ya kita nggak tahu dia punya portal tersendiri ya untuk masuknya jadi kalau masuk ke kedinasan itu sama portalnya kayak gini akunnya satu untuk memilih beberapa PTN kalau kedinasan juga akunnya satu untuk memilih beberapa kedinasan jadi nggak bisa daftar STAN itu di sini tanggal segini, daftar STIS di sini nggak, tapi sama ya di melalui akun satu. Nanti untuk kedinasan dibahas di sesi yang lainnya ya. Oke, jadi tiga pilihannya untuk hari ini SNBP, SNBT sama Mandiri. Ke Mandiri kita nggak bahas ya kalau Mandiri itu sebetulnya ranahnya ranah PTN untuk regulasi dan waktunya nggak sama gitu. Oke, yang kedua TKA ya, bahwa TKA itu usahakan sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih di sekolah ya, jangan sampai menyimpang meskipun ada yang pingin tapi nggak mau ya itu memang nggak tapi asal bertanggung jawab kan kita udah mengusung kurikulum Merdeka bertanggung jawab ya artinya ya, bagusnya sama dengan mata mata pelajaran yang diambil di sekolah dipelajari di sekolahnya ya gitu. Kemudian juga kita bahas tentang bagaimana pemilihan jurusan SNBP nanti, meskipun nanti ada konsul SNBP di awal kita kasih tahu nih SNBP itu wajib diambil wajib diterima kalau diterima wajib diambil karena nanti akan di blacklist kalau misalnya nggak diambil kalau yang udah diterima SNBP nggak bisa ikutan apapun lagi sampai kapanpun juga kecuali ke swasta ya UTBK itu bisa sampai 3 kali ya 3 kali kesempatan kalau udah keterima UTBK apakah bisa mandiri tergantung univnya ITB udah nggak bisa ya terima di UTBK dimanapun nggak bisa ikutan mandiri di ITB ya gitu oke yang keempat ini sip yang di awal tadi ya bahwa teman-teman semua harus udah mulai pingin apanya, pingin kemananya harus udah tahu, harus udah dibidik jurusannya, dan nggak hanya dari judulnya aja, tapi juga browsing juga mulai cari-cari gali bahwa jurusan itu tuh belajarnya apa aja biar nggak salah. Jadi jangan hanya melihat program studi hanya dari judulnya aja ya, gitu. Oke, nanti di-sharing ya materi ini dan materi tentang keputusan menteri tentang mata pelajaran pendukung di-sharing juga nanti tentang TKA juga ya. Tetap semangat ya usahanya. Ya mudah-mudahan yang join hari ini juga menambah pengetahuan, juga menambah semangatnya ya. Jangan lupa setiap satu tuh insya Allah kita ada kegiatan ya, baik itu pembahasan soal maupun sharing-sharing pengetahuan seperti ini. Oke. Ada saya tutup aja sendiri mungkin pertemuan di hari ini mudah-mudahan bermanfaat semua ya teman-teman semua dilancarkan apapun yang akan diusahakan ya keberkahan juga selalu meliputi teman-teman dan keluarga besar semuanya ya disehatkan dilancarkan tujuan cita-citanya dicapai dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah alamin sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang lain wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.